Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wal ulama'i khususan ila syekhina wa mursyidina murabbina syajam dan wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai, Allah muliakan ayah rohani kita, Abuya, beserta Umi dan Nya, yang senantiasa mendidik zahir dan batin kita agar senantiasa kita dapat menjadi hamba Allah yang baik, dapat menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang sama-sama kita muliakan, yang dimuliakan oleh Allah, sama-sama kita cintai. Allah yarham Abuya di Kubah sebagai pencetus sekaligus pimpinan pesantren Darul Hasanah beserta dengan Umi dan seluruh keluarga besar Abuya, dan juga yang sama-sama kita cintai, Allah muliakan Abuya Mahabbah beserta dengan Umi yang telah berhadir pada malam berbahagia ini, dan juga seluruh keluarga besar beliau, dan juga yang sama-sama kita sayangi, kita hormati, yang Allah muliakan, yaitu guru kita bersama, pimpinan pesantren Darul Hasanah sebagai penerus daripada Allah yarham Abuya di Kubah, yaitu Abu Muda Irsyadul Fikri beserta keluarga, dan juga beserta seluruh para dewan guru, baik dewan guru putra maupun dewan guru putri dan seluruh para santri sekalian, dan juga hadir bersama kita pada malam berbahagia ini para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, guru-guru kita bersama, dan juga para alumni, dan juga yang sama-sama telah berhadir pada malam berbahagia ini, Bapak PJ Bupati yang diwakili oleh Bapak Camat beserta jajaran beliau, dan juga Bapak Kepala Desa wilayah Singkil, wabil khusus Desa Kelangan ini beserta dengan jajaran, dan juga hadir bersama kita Bapak Kapolres yang diwakili oleh Bapak Kapolsek beserta dengan jajarannya, dan juga hadir para tokoh-tokoh yaitu Kakanda Iliardin serta dengan kawan-kawan, dan juga para cendekiawan yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu,
namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim dari kami, dan juga istimewa kepada panitia penyelenggara acara pada malam berbahagia ini, yang mudah-mudahan nantinya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan wabil khusus kepada para kaum muslimin muslimat dan juga wali Nanggro dari Gunung Meriah, Wali Haji Budi Manik beserta dengan jamaah, istimewa juga Wali Nanggro Singkil Ustadz Isnen beserta dengan para anggota beliau, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Pada malam yang berbahagia ini kita telah sama-sama dapat hadir lagi untuk senantiasa membuktikan kepada baginda Rasulullah bahwa kita adalah orang yang mencintai baginda. Maka dari itu kita dapat menghadiri acara yang peristiwa yang luar biasa hebat. Maka kehadiran kita pada malam yang berbahagia ini salah satu bukti kita meyakini apa yang dilalui oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya juga ingin bercerita sedikit. Pertama tentang Allah yarham Abuya di Kubah. Karena dulu saya waktu kecil-kecil, beliau suluk di Pauh. Jadi setiap sore Umi menyuruh saya mengantarkan rantang untuk buka puasa Allah yarham. Maka yang paling sering bertemu dengan Allah yarham anak-anak Abuya adalah saya. Dan yang paling sering diusap kepalanya adalah saya. Karena setiap saya antarkan rantang ke kamar beliau, Abuya Allah yarham selalu mengusap kepala saya. Maka pada malam yang berbahagia ini juga dengan kemuliaan dan kekeramahan beliau, saya meminta kepada Allah untuk juga dapat hadir di tempat yang kita cintai ini. Maka dari itu, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ini salah satu bukti bahwa para orang-orang sufi, para orang-orang yang arif billah, salah satu tandanya adalah mencintai anak-anak dan menyayangi anak-anak. Maka ini juga salah satunya terlihat dari sifat tingkah Allah yarham Abuya kita. Maka dari itu juga tadi telah diceritakan oleh cucunda beliau, penerus beliau, yaitu Abu Muda. Beliau mengatakan saya adalah sahabat beliau. Saya sangat berbesar hati. Dan juga pada ketika beliau mengatakan saya adalah guru beliau, ini tidak. Tidak. Mungkin karena beliau mentakzimkan, artinya pada gurunya Abuya, karena pada dasarnya justru malah saya yang berguru kepada beliau. Justru beliau lebih alim daripada saya. Banyak saya juga bertanya kepada beliau dulu waktu mengaji, baik itu tentang hukum-hukum maupun tentang i'rab. Karena beliau baru-baru ke Labuan Haji, kira-kira tahun 98 kurang lebih.
Beliau sangat ahli di bidang mengikrab kitab. Nah, jadi juga saya banyak bertanya kepada beliau. Berarti yang sebenarnya guru itu adalah beliau. Nah, maka dari itu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ada 2 buah tempat yang saya pada ketika memegang mic ini saya bergetar. Pertama di pauh, kedua di sini. Alasannya yang pertama, kalau di pauh kita ada bersama Abuya. Di sini kita juga ada bersama Abuya dan juga ada bersama Allahyarham. Maka oleh sebab itu rasanya tidak pantas untuk saya berbicara, menjelaskan, apalagi nantinya berbicara tentang khadanah Islam. Maka dari itu saya juga mohon maaf terutama pada para guru-guru, para alumni yang telah hadir pada malam berbahagia ini dan juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, nanti di mana ada penyampaian yang salah, yang kurang pas, maka dalam hal itu saya banyak-banyak meminta maaf. Dan juga ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ini kita mulai jam 10:30. Nanti insya Allah kita berhenti jam 2. Cocok? Karena kita tidak sama-sama ikut berperang dengan Rasulullah. Maka kita buktikan dengan jalan mengorbankan waktu untuk Rasulullah. Menghabiskan malam ini yaitu karena kita cinta kepada Rasulullah. Nanti kalau yang mau pulang, jangan pulang berombongan, pulang satu-satu. Kalau kira-kira udah ngantuk, tidur aja di sini. Yang penting kita ada, dan hadir. Karena saya yakin pada malam yang berbahagia ini, kita hadir ini, yang pertama sekali patuh perintah Allah, yaitu merayakan hari-hari besar Islam. Karena kita cinta kepada Rasulullah, karena kita takzim kepada Abuya di Kubah, maka pada malam yang berbahagia ini kita hadir di tempat yang mulia ini. Maka dari itu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, siap pulang jam 2? Siap? Nah, nanti kalau kira-kira sudah enggak nyaman, kasih kode. Kasih? Nah, kode. Maka dari itu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, bicara tentang Isra wal Mi'raj ini ayatnya cuma 1. Berbeda di dalam hal maulid Nabi besar Muhammad SAW. Banyak ayat yang dibahas. Tapi pembahasan tentang Isra wal Mi'raj itu ayatnya cuma 1 dalam surat Al-Isra ayat pertama. Maka dari itu yang pertama sekali yang perlu kita ketahui, kenapa ada bahasa Isra wal Mi'raj, padahal di dalam Al-Quran tidak dijelaskan dan bahkan tidak disebutkan dengan kata-kata Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi baraknahu haulahu linuriyahu min ayatina. Tidak ada kalimat mi'rajnya. Kenapa kita selalu mengatakan Isra wal Mi'raj? Maka yang pertama, pembahasan tentang Isra itu disebutkan dalam Al-Quran, pembahasan tentang Mi'raj itu disebutkan dalam hadis Nabi. Kenapa demikian? Jangankan bicara Mi'raj, bicara Isra saja itu sudah tidak masuk dalam akal pemikiran kita. Maka bicara konteks Isra wal Mi'raj ini butuh keimanan yang kuat. Menerimanya itu bukan dengan akal.
akan tetapi dengan hati. Maka oleh sebab itu bicara dalam konteks Isra Mi'raj ini padahal sudah sering kita ulang-ulang. Setiap tahunnya kita melakukan Isra wal Mi'raj. Dan juga bahkan di satu desa, di satu kecamatan berulang-ulang memperingati Isra wal Mi'raj. Maka inti daripada Isra wal Mi'raj ini adalah memperingati oleh-oleh yang diterima oleh Rasulullah SAW secara langsung, yang tidak diterima oleh para nabi-nabi yang lain secara langsung. Maka oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah ini, itulah nantinya inti yang kita peringati dalam momen Isra wal Mi'raj, bagaimana cara kita menerima oleh-oleh tersebut dan memakan oleh-oleh tersebut. Sama seperti kita pergi ke Medan, kita membawa oleh-oleh buah jeruk. Kita bawa pulang ke rumah, akan tetapi sampai di rumah istri kita tidak memakannya. Anak kita dijadikannya itu sebagai bola. Bagaimana perasaan kita yang membawa oleh-oleh tersebut? Senang. Nah, jadi beginilah Rasulullah pada ketika oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah ini, ketika kita tidak mengamalkannya, melakukan dengan sesuai anjurannya, maka Rasulullah akan sedih. Maka dengan momen inilah nantinya mudah-mudahan dengan berkah doa Abuya, berkah doa Abuya di Kubah, insyaallah sedikit-sedikit nanti dapat kita laksanakan dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, seperti apa yang dijelaskan di dalam kitab-kitab terdahulu, salah satunya berbicara dalam kitab Tanwirul Qulub, peristiwa tentang Isra wal Mi'raj. Yang jangan nanti kita lihat Isra wal Mi'raj itu dalam YouTube. Yang dalam YouTube itu belum tentu benar. Maka kita mendengar cerita bahwa Burak naik ke langit, itu tidak ada. Itu tidak ada. Maka peristiwa yang diceritakan oleh para ulama-ulama terdahulu, Nabi itu berada di rumah pamannya, tidur di antara paman dan anak pamannya. Maka dibangunkan oleh malaikat. Maka Nabi ini dibelah dadanya, diambil dadanya, dibasuh dengan air Zam-Zam. Pada dasarnya, mungkinkah hati Nabi ini kotor, ibu-ibu? Mungkin. Apa iktibar yang perlu kita ambil dalam peristiwa itu? Yang pertama, pada ketika malaikat membelah dadanya Nabi, ini membuktikan untuk dapat kita berjalan kepada Allah, itu harus dapat dibersihkan hati kita dulu. Maka ini dalam proses Nabi dibersihkan ini isyarah bagi kita supaya kalau kita mau salat, kita dibersihkan hati terlebih dahulu dari sifat-sifat kekotoran-kekotoran hati kita. Sombong, angkuh, ria, maka ini dibersihkan dulu agar senantiasa benar kita berjalan kepada Allah, benar kita menghadap Allah. Maka yang jadi permasalahan hari ini, inilah yang diangkat oleh Abuya dalam konteks zikir ratib seribe. Karena kita sama-sama meyakini kuluce itu miskalah. Tiap-tiap sesuatu itu ada pembersihnya. Wasakalul qulub dzikrullah. Membersihkan hati itu adalah dengan berzikir kepada Allah. Maka kita dianjurkan untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah, agar nanti pada ketika kita menghadap Allah benar, kita salat benar, yang kita tuju benar, yang kita kasat benar untuk Allah.
Maka kalau hati ini belum dibersihkan, kita salat itu bukan untuk Allah, tapi kita salat untuk makhluk. Kita salat untuk atasan. Kita salat karena jabatan. Maka pada ketika ini, disinilah Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf, dalam hal ini Ratib Seribe, Abuya menganjurkan kepada kita agar supaya hati kita lebih dahulu bersih. Supaya kita benar salat. Ini dari awal. Maka pada ketika ini, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, setelah dibersihkan hatinya Rasulullah, maka dari itu Rasulullah ini dinaikkan di atas burak dengan malaikat Jibril. Jadi burak ini itu telah dijelaskan lebih besar burak sedikit ketimbang himar, keledai. Di atas keledai sedikit dan di bawah kuda. Dan burak itu bersayap. Kecepatan burak itu sejauh mata memandang, maka dikatakan burak, barkun, kilat. Maka perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, barakna haulahu. Kapan terjadi barakna haulahu ini? Pada setelah Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Maka tempat-tempat yang dilalui oleh Rasulullah itu mendapat keberkahan. Kenapa? Karena Rasulullah ini kekasihnya Allah. Maka barang siapa kekasihnya Allah, tempat yang dilaluinya itu mendapat keberkahan. Maka kita mengundang para ulama untuk agar senantiasa di tempat kita mendapatkan keberkahan. Dan termasuk nyata hari ini kita lihat dengan hadirnya Allah Yarham Abuya di Kubah, di Singkil ini. Maka Singkil ini mendapat keberkahan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah itu nur ala nurin, cahaya di atas cahaya. Maka cahaya di atas cahaya inilah liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Siapa orang yang dapat mengeluarkan kegelapan ini? Siapa orang yang dapat mengeluarkan kita dari kegelapan? Adalah orang yang telah mempunyai nur. Maka kalau dirinya gelap, bagaimana dia dapat mengeluarkan orang lain? Maka pada ketika itulah nur inilah yang nantinya Allah titipkan kepada para pewaris-pewarisnya Rasulullah. Alladzi mala'a quluba auliyaihi bi mahabbati. Termasuk pada malam yang berbahagia ini dan di tempat ini Allah titipkan di dalam dada Allah Yarham Abuya kita. Maka keluarlah kita dapat keluar dari kegelapan. Maka dari itu banyak iktibar dalam permasalahan Isra wal Mi'raj ini yang perlu kita ambil. Pada ketika sampainya Rasulullah di Masjidil Aqsa, Jibril mengikat tali kekang burak itu di tempat ikat tali kekang para unta nabi-nabi terdahulu, para kuda nabi-nabi terdahulu. Dan pada waktu itu sesampainya baginda Rasulullah di Masjidil Aqsa, Rasulullah salat 2 rakaat. Salat pada waktu itu yang dilakukan oleh Rasulullah adalah salat modelnya salat Nabi Ibrahim. Maka sandarannya ala millati Ibrahim. Di atas agamanya Nabi Ibrahim. Karena pada ketika Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul pun Rasulullah salat, maka salat ini dikatakanlah salatnya Nabi Ibrahim. Maka salat 2 rakaat yang Rasulullah menjadi imam dan para malaikat dan para nabi-nabi terdahulu menjadi makmum, ini untuk menunjukkan ayatih, sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Bahwa Rasulullah
jauh lebih diagungkan oleh Allah ketimbang para nabi-nabi yang lain. Maka keistimewaan Rasulullah ini tiada tanding, tiada tara. Keistimewaan Rasulullah ini diangkat oleh Allah. Maka Rasulullah sendiri mengatakan, saya sudah menjadi nabi, Adam masih menjadi tanah. Karena juga ada dalam bahasa yang lain, hadis yang lain, saya adalah makhluk atau ana akramu makhluk. Saya adalah semulia-mulia makhluk Allah. Wala fakra, bukan karena kesombongan, kata baginda Rasulullah. Ini bicara dalam konteks tahaddus binikmat. Karena Rasulullah itu tahu kebesaran, keagungan baginda itu merupakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah kita belajar keagungan, kemuliaan itu bukan milik kita. Sama seperti pada malam yang berbahagia ini. Bukan sebenarnya saya yang hadir di sini. Sebenarnya Abuya yang hadir di sini. Kebetulan waktu terlalu sempit, maka saya diwakilkan untuk hadir di tempat yang mulia ini. Dan saya diwakilkan bukan karena kepintaran saya, akan tetapi murni kemuliaan daripada Abuya. Maka dari itu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, momen-momen inilah banyak sekali iktibar yang kita dapatkan. Maka pada ketika itu setelah baginda salat, Rasulullah ini berdiri di atas batu. Rasulullah mi'raj itu melalui batu, tidak lagi melalui burak. Karena burak sudah diikat di tempat diikatnya para kuda-kuda Nabi terdahulu. Maka Rasulullah naik, berpijak Rasulullah di batu itu, naik dari langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, dan batu itu turun lagi. Dan batu itu masih ada sekarang. Maka salah satunya yang dijaga oleh kaum muslimin di Yerusalem itu salah satunya adalah peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka layaklah bagi kita senantiasa juga menjaganya dengan jalan meminta doa kepada Allah untuk dapat melindungi saudara kita yang ada di Yerusalem. Maka setelah perjalanan berjumpa dengan Nabi Adam di langit pertama, Nabi Yahya, Nabi Isa di langit yang kedua, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa di langit yang keenam sampai ke langit yang ketujuh, Nabi Ibrahim. Maka sesampainya baginda di langit yang ketujuh, baginda melihat ada para malaikat yang tawaf. Maka bertanyalah baginda kepada Jibril, ya Jibril, apa itu? Tempat apa itu? Maka Jibril mengatakan, ini adalah Baitul Ma'mur. Maka adalah selawatnya Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh. Tempat tawaf malaikat suci. Ibu-ibu tahu di mana letaknya Baitul Ma'mur? Tahu? Di langit yang ketujuh. Setentang dengan Ka'bah. Kalau ibu-ibu mau melihat Baitul Ma'mur, berdiri di Ka'bah, lihat ke atas. Nampak? Enggak nampak? Maka di apa yang terjadi di bumi itu juga ada terjadi di langit. Dan juga Nabi melihat sekelilingnya, termasuk sungai-sungai. Ini diceritakan ada yang dua yang zahir yaitu di bumi, dan dua di langit yaitu dalam surga. Dan Nabi naik lagi dari langit yang ketujuh ke Sidratul Muntaha. Maka sesampainya di Sidratul Muntaha inilah
Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, baginda Rasulullah, saya tidak bisa menemani untuk naik sampai ke mustawa. Hanya engkaulah ya Rasulullah sendiri engkau untuk dapat naik. Kenapa ya malaikat? Saya terbuat dari nur. Tidak bisa menembus nur, maka akan hancur. Hancur. Maka oleh sebab itu, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, naiknya baginda Rasulullah dari Sidratul Muntaha ke Mustawa itu memakai yang namanya raf-raf atau awan atau bahasa sekarang lift, pakai lift. Maka iktibarnya apa ini yang ingin dikatakan kepada kita? Iktibarnya pada ketika kita mau berjalan kepada Allah itu mesti memakai yang namanya mursyid, orang yang menunjuki irsyad supaya kita terpetunjuk agar senantiasa kita tidak tersesat. Maka inilah perjalanan kita kepada Allah ini, itu mesti ada guru. Sebagaimana baginda Rasulullah ada guru, yaitu malaikat Jibril. Maka ini tertera di dalam kita membaca nazam. Karena ada sebahagian tarikah yang tidak mengakui ada Jibril. Maka tarikah Naqsyabandiyah mengakui ada Jibril. Summa pa Jibrila pabil masduki. Ada? Ada. Maka disinilah artinya pada ketika kita berjalan kepada Allah, kita melalui seorang guru, dan pada ketika kita sampai wusul kepada Allah, maka guru ini tidak ada lagi. Maka pada waktu itu naiknya baginda Rasulullah sampai ke mustawa bukanlah berarti Allah Subhanahu wa taala itu bertempat di mustawa. Karena ini bahagian daripada mulk kerajaan Arsyil Azim. Kerajaan keagungan yang maha besar Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti disampaikan sampai ke mustawa naiknya baginda Rasulullah? Ini karena terjadi percekcokan antara bumi dan langit. Maka pada ketika bumi mengatakan kami ada para nabi, kami ada ini, langit juga mengatakan kami ada ini, kami ada ini. Maka sampailah bumi mengatakan ada yang kami miliki hai langit yang tidak kamu miliki. Apa itu? Kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menangis langit meminta kepada Allah agar Rasulullah yang ada di bumi dinaikkan ke langit. Itulah asal muasal terjadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit. Baru imbang antara bumi dan langit. Sesampainya di sana Rasulullah mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya kan? Maka pada ketika itu Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi tidak mau. Hanya beliau yang dapat. Nabi mau seluruh umatnya juga dapat ucapan salam itu. Maka Nabi menyambung assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah, maka inilah sifat Nabi. Nabi tidak makan sorang bahasanya. Maka kalau ada yang bentuknya makan sorang, berarti itu bukan sifat Nabi. Ada sikit kita bagi-bagi. Ada sikit kita bagi-bagi. Itu salah satu daripada sifat Nabi. Ini juga iktibar yang perlu kita ambil. Maka setelah percakapan itu yang kita baca dalam tahiyat akhir, Rasulullah di dalam melihat Allah ini terjadi dua versi. Ada satu versi mengatakan Rasulullah melihat Allah ini memakai hijab.
Ada versi satu lagi, Rasulullah melihat Allah itu secara nyata dan langsung. Maka yang paling masyhur adalah Rasulullah melihat Allah pada ketika itu secara nyata dan langsung. Kenapa demikian? Karena ini bahagian daripada keistimewaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Padahal Nabi Musa, kenapa setelah membaca surat Subhanalladzi itu ada kalimat untuk Nabi Musa? Wa ataina Musa. Ini menandakan salah satunya apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad tidak diberikan kepada Nabi Musa. Padahal Nabi Musa sendiri telah lebih dahulu meminta untuk melihat Allah. Unzur arini. Coba perlihatkan. Maka pada ketika Rasulullah mentajalikan nurnya ke Bukit Tursinanya hancur, Nabi Musanya hampal. Tidak mampu melihat tingkat daripada tajaliyat nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Allah memberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kita ibu-ibu menjadi umatnya baginda Rasulullah. Maka dari itu Rasulullah ini sendiri mengatakan ana ni'matun muhdatun. Saya ini adalah nikmat yang dihadiahkan oleh Allah. Berbeda dengan para nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi yang lain itu kenapa terjadi ada nabi? Permintaan dari para kaumnya. Karena fase di antara para nabi itu kekosongan nabi, kaum meminta kepada Allah untuk diadakan ada nabi, diutus seorang nabi. Maka nabi yang lain dikatakan atiyah. Nabi Muhammad SAW adalah hadiah. Atiyah diberikan lil muhtajin, bagi orang yang berhajat. Kalau hadiah lil muhibbin, diberikan bagi orang yang dicintai. Berarti ini benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai Rasulullah dan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ibu-ibu, kalaulah ada bapak-bapak ini memberi sesuatu yang tanpa ibu pinta, berarti bapak-bapak ini cinta kepada ibu-ibu. Tapi kalau payah dipinta baru diberi, itu namanya ibu-ibu sendiri yang berhajat. Minta jilbab baru diberi, berarti dikeragui kecintaannya. Tanpa minta sudah diberi, berarti benar cinta bapak-bapak ini. Ada yang seperti itu ibu-ibu? Ada. Ada. Nah, maka sama seperti kita sayang kepada orang. Tanpa dipintanya kita sudah dahuluan beri. Itu tandanya berarti kita mencinta. Tapi dipinta dulu baru diberi, itu bukan karena sayang, memenuhi hajatnya. Nah, maka hadirnya MPTT tanpa kita pinta, Abuya memberikan, menyalurkan dakwah MPTT ini, membuat posko di mana-mana, seolah-olah Abuya mengantarkan MPTT ini ke seluruh pelosok Nusantara ini. Cintakah Abuya kepada kita? Dapatkah kita merasakan itu? Maka ini bicara rasa. Ibu-ibu masih mau dengar? Ini sudah jam 11, janji jam 2. Janji ya? Karena bicara dalam konteks ilmu tasawuf ini, ilmu nahadha laisa luklakah bilisan. Bicara ilmu tasawuf ini bukan tentang luklakah, celoteh perkataan dengan lisan. Orang yang pintar bicara belum tentu dapat merasakannya. Orang yang pintar mengatakannya belum tentu dia punya. Maka ilmu kami ini lucu, kata para ahli sufi. Ilmu kami ini laisa luklakah bilisan. Innama huwa azwakun wa wujdanon. Hanya saja ilmu kami ini adalah zuk dan wujdan. Rasa dan perasaan. Jadi ilmu ini
Tidak bisa diperoleh minal aurak, dari kertas. Innama yu'akadu, hanya saja diperoleh ilmu ini min ahli adwak, dari ahli rasa. Maka dari itu pandai-pandailah kita merasa dan mencari orang yang punya rasa. Jangan pernah kita merasa pandai. Laisa yunalu biqila waqala. Tidak dicapai ilmu ini dengan apa yang dikatakan orang. Saya dengar Abuya berbicara begini. Kata Abuya kita harus begini. Apakah yang kata Abuya kita dengar itu kita sudah merasakan? Belum tentu. Maka jalan memperoleh ilmu ini adalah bikhidmati rijal wa suhbatil kamal. Berkhidmat kepada ahlinya dan bersuhbah kepada mursyid yang kamel mukamel. Maka jalan inilah nantinya kita dapat merasakan ilmu yang hak ini. Maka oleh sebab itu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kenapa kita hadir ini? Kadang-kadang juga kenapa kita berzikir ini? Karena Abuya menganjurkan kita berzikir. Kenapa kita mau berzikir? Karena Abuya yang menganjurkan. Kenapa demikian? Kalaulah kita mengatakan karena perintah Allah, terkadang bisa jadi itu dusta. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu orang yang memerintahkan kita. Laulal murabbi la adri rabbi. Kalaulah bukan karena guruku, maka aku tidak akan tahu Tuhanku. Di mana keistimewaan bagi kita selaku murid di dalam berzikir? Yaitu ada orang yang mempertanggungjawabkan kalimah yang hak, kalimah yang suci, asmaul a'zam, asmaul ulya, yang keluar dari lidah yang kotor. Kita berzikir pakai lidah ini juga. Kita menfitnah orang pakai lidah ini juga. Kita menghibah, ini juga lidahnya. Kita maki orang, lidah ini juga kita pakai. Kita menyebutkan asma Allah dengan lidah yang kotor ini juga. Mungkinkah lidah yang kotor ini dapat bersih dan sampai pada ketika mengucapkan kalimah la ilaha illallah? Tidak. Maka ada orang yang mempertanggungjawabkannya. Inilah seorang mursyid yang kamel mukamel. Maka bersyukur bagi kita ada seorang mursyid, ada seorang guru yang menunjuki kita ke jalan Allah. Maka kembali ke dalam perjalanan peristiwa Isra wal Mi'raj. Setelah beliau menerima Rasulullah SAW pada ketika itu melihat Allah secara langsung, Rasulullah tertunduk malu. Maka inilah yang ditulis dalam Al-Barzanji. Kita membacanya pada sebelum salawat itu. Wa kana Rasulullah SAW syadidal haya wa syadidal tawadhu. Rasulullah itu sangat pemalu. Rasulullah itu sangat tawadhu. Begitu baginda Rasulullah melihat wajah Allah, Rasulullah tertunduk malu. Maka inilah yang diajarkan dalam tariqah. Pada ketika kita berhadapan dengan seorang syekh, seorang mursyid, berada di hadapannya, kita terasa malu. Sehingga tidak mampu mata kita menatapnya, kita tertunduk. Ini dilakukan, diamalkan oleh orang-orang Malaysia, tapi tidak dilakukan oleh orang-orang Indonesia, wabil khusus Aceh. Betul kan? Karena kita kalau dengan Abuya, kalau tidak kita lihat Abuya di tata Abuya, seolah-olah menurut kita tidak kita simak. Seolah-olah tidak kita simak. Padahal ini adab yang dianjurkan. Inilah iktibar dalam peristiwa perjalanan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah itu turun bertemu kembali dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, beliau juga mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Inilah akhir kita mengucapkan juga salam kepada Nabi Ibrahim. Setelah itu turun ke langit yang ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa yang bertanya kepada baginda Rasulullah, apa yang terjadi dalam pertemuan dengan Allah, yaitu menerima titah sembahyang. Berapa? 50.
Maka ini sudah sering kita dengar cerita-cerita yang seperti ini. Maka yang perlu iktibar kita ambil dari 5 turun menjadi 50, dari 50 turun menjadi 5. Ini iktibarnya sekali kita lakukan 10 dapat. Sekali kita lakukan 10, 5 waktu kita lakukan berarti 50 waktu kita dapat. Berarti 1:10. Maka amal kebaikan itu sekali kita lakukan dapatnya 10 kali. Nah, maka dari itu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, yang jadi pertanyaan, kenapa mesti Nabi Musa yang menegur Rasulullah? Padahal Nabi Musa telah melewati Nabi Ibrahim terlebih dahulu. Kenapa bukan Nabi Ibrahim? Maka disinilah latar belakang Nabi Musa kalamullah, Nabi Ibrahim Khalilullah. Sebenarnya hakikatnya yang menegur itu Allah, tapi melalui Nabi Musa. Kenapa demikian? Karena sangat tawaduknya baginda Rasulullah. Berapapun yang diperintahkan oleh Allah, Rasulullah tetap siap menerimanya. Tidak ada bantahan baginya. Inilah dalam konteks tarikah yang perlu kita ambil. Tidak ada istilah bantah di dalam anjuran. Maka dari itu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, dalam hal ini pada dasarnya juga yang ingin meminta turun itu adalah Allah sendiri melalui Nabi Musa. Nah, maka jadilah itu 5 disuruh naik lagi, Rasulullah tidak berani lagi. Maka kalau ada umpamanya di sini kita diperintahkan oleh Abu Muda, umpama ambil ini 50 kali, kita tetap ambil. Jangan minta kurang. Kalau kami di sana gotong royong bawa pasir. Berapa kali? 10 kali. 3 kali aja enggak jadi. Enggak boleh. Berapa yang diperintahkan itu yang kita laku. Nanti guru itu tahu sendiri. Cukup. Sudah. Atau melalui perantara orang lain. Nah, maka dari itu jangan pernah membantah. Nah, kalau adik-adik nantinya ingin mendapatkan buah dari apa yang adik-adik telah pelajari di pesantren ini, salah satunya jangan pernah membantah. Kalaupun adik-adik nanti tidak alim, insya Allah adik-adik akan menjadi berkah. Berkah. Karena yang alim pun belum tentu selamat. Tadi juga disebutkan di dalam makalah Habuya, golongan-golongan manusia. Alim tapi belum tentu selamat dengan kealimannya. Merasa alim ini lebih parah lagi. Karena kalau sudah merasa alim, tidak ada bedanya dengan syaitan. Karena iblis dikeluarkan dari surga itu karena mengatakan iblis itu lebih bisa, lebih pintar, lebih alim, lebih tahu, lebih baik daripada Nabi Adam. Ana khairun minhu. Saya lebih baik darinya ya Allah. Maka terjadilah aba wastakbara. Enggan untuk menghormati Nabi Adam. Maka kalau ada yang seperti itu alim tapi sombong, berarti ikutannya adalah iblis. Nah, maka dari itu ingat kepada adik-adik, nanti setelah belajar amalkan apa yang telah kita dapatkan. Mudah-mudahan nanti akan menjadi berkah. Ini mudah-mudahan untuk adik-adik, bukan mudah-mudahan siapnya pidato, belum. Ini belum pidato lagi, belum sampai kepada kaji. Ini baru membahas tentang Isra wal Mi'raj. Belum masuk dalam pengajian. Janji jam 2? Janji kan? Nah. Maka dari itu setelah Rasulullah SAW turun dan Rasulullah salat lagi di tempat yang sama.
dengan jamaah yang sama. Salat apa lagi ini? Salatnya masih dalam salat Nabi Ibrahim. Maka setelah itu Rasulullah naik lagi ke Burak, dari Masjidil Aqsa kembali ke Masjidil Haram. Maka salat yang pertama dilakukan, salat yang pertama disyariatkan adalah salat duhur. Salat duha atau salat duhur? Duhur. Nah. Maka oleh sebab itu, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, setelah berada beliau, ini kan posisi masih malam. Karena perjalanan itu masih di malam hari. Besoknya Rasulullah SAW termenung. Ada yang mengatakan di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, Rasulullah duduk termenung. Bagaimana cara menceritakan sesuatu perjalanan yang tidak ada dalam akal dan yang tidak bisa diterima oleh akal. Maka karena termenung-termenung itu datanglah Abu Ahkam. Siapa namanya? Waktu itu masih Abu Ahkam namanya. Waktu itu namanya masih Abu Ahkam. Beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, Monga, kenapa? Limada?" Beliau mengatakan, "Saya mengalami perjalanan Isra." Pada waktu itu beliau belum menyebut Mi'raj. Beliau masih menyebutkan Bagaimana ceritanya? Begini. Maka Abu Ahkam ini sudah ada ide dalam batinnya. Ini pas nih. Berarti apa yang selama ini biarlah nanti Muhammad sendiri yang mengucapkan dan orang sendiri nanti yang menilainya. Karena yang selama ini yang saya bilang itu Muhammad itu gila, orang tidak percaya, maka hari ini sudah pas. Oh, ada cara sama saya ya Muhammad. Bagaimana caranya ya Abu Ahkam? Saya susun agenda acaranya. Jadi jalanlah berdua itu ke tempat, pada waktu itu tidak ada mikrofon. Kalau mau membuat pengumuman itu namanya ada satu bukit Jabal Abi Kubis. Jabal Abi Kubis. Maka berdirilah di Jabal Abi Kubis. Abu Ahkam ini mengumpulkan seluruh kabilah-kabilah dan ketua-ketua kabilah dan seluruh masyarakat Quraisy, masyarakat Mekah pada waktu itu. Coba dengar ibu-ibu, bapak-bapak, ini Muhammad ada yang ingin disampaikan kepada kita. Silakan Muhammad. Waktu Rasulullah menyampaikan peristiwa yang luar biasa ini, Abu Ahkam ini turun. Abu Ahkam ini turun untuk menceritakan kepada ketua-ketua kabilah pada waktu itu. Coba dengar kata Muhammad, benar kan apa yang saya sampaikan kemarin? Benar kan itu sesat? Benar kan Muhammad itu gila? Iya ya, iya. Maka iya ini sudah bergemuruh di kepala-kepala kapilah-kapilah Quraisy pada waktu itu. Artinya datanglah Abu Ahkam ini. Kenapa dinamakan Abu Jahal? Abu Jahal itu kalau bahasa Indonesianya Abu apa itu? Apa makna jahal itu? Hah? Jahat? Bukan. Abu Jahal itu kalau bahasa Indonesianya Abu bodoh. Ada bahasa dahsyatnya lagi, bahasa Aceh. Abu Bangai. Abu Bangai. Maka datanglah Abu Bangai ini tadi kepada ketua-ketua kabilah. Kalau kita di sini tengku-tengku imam lah, kicik-kicik lah, kepada MPU kecamatan lah, kepada MPU kabupaten lah, mengatakan, benar kan Muhammad itu gila? Iya ya, benar apa yang kau sampaikan ya Abu Jahal, kata kaum Quraisy pada waktu itu. Tapi kalaupun kami menyampaikan, ini belum cukup. Sampaikan kalimat ini kepada Abu Bakar. Kalau sudah disampaikan oleh Abu Bakar A, maka A.
Disampaikan oleh Abu Bakar B, maka B. Karena yang berkuasa, yang kuat kekuasaan pada waktu itu adalah Abu Bakar. Karena tokoh pada waktu itu adalah Abu Bakar. Nah, kalau MPU kecamatan belum kuat pada waktu itu. Yang kuat MPU kabupaten kita disingkir. Datanglah Abu Jahal ini kepada MPU kabupaten. Kepada MPU, datanglah kepada Abu Bakar. Datang ke rumahnya, tidak ada di rumahnya, datanglah rupanya dicari-cari, Abu Bakar ini ada di kebun. Sehingga khadamnya Abu Bakar menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa Abu Jahal menuju ke sini, ke kebun. Kata Abu Bakar, pasti ada peristiwa penting sekali, kalau enggak kenapa Abu Jahal ini datang sampai ke sini. Maka sesampainya Abu Jahal itu ke kebun Abu Bakar, menceritakan kejadian yang dialami oleh baginda Rasulullah, maka Abu Bakar menjawab sesuatu yang mustahil pula, yang tidak diterima pula oleh akal Abu Jahal ini. Maka Abu Bakar mengatakan, kalaulah yang Muhammad mengatakan lebih daripada itu saya percaya. Jangankan Muhammad Allah, Allah Muhammad saya percaya. Karena Muhammad Allah ini taraki, Allah Muhammad ini namanya tanazul. Lebih dari itu saya percaya. Maka termenunglah Abu Jahal. Ini salah orang rupanya kita. Salah orang. Kita mau bilang seperti ini, sudah dibantahnya sebelah seperti ini. Maka di mana sekarang Nabi Muhammad? Itu ada di Jabal Abi Kubis. Datanglah Abu Bakar dengan kudanya pada waktu itu. Maka dari jauh orang sudah tahu kudanya Abu Bakar itu. Maka semua masyarakat Quraisy pada waktu itu melihat kudanya Abu Bakar dari jauh. Sesampainya Abu Bakar itu di Jabal Abi Kubis, Abu Bakar berteriak dengan kalimat, sadaqta ya Rasulullah. Benar engkau ya Rasulullah. Benar engkau hai Muhammad. Benar apa yang kau sampaikan hai Muhammad. Maka pada waktu itu kembalilah keimanan orang kaum Quraisy kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada ketika dibenarkan oleh MPU Singkil, maka kembalilah kita percaya kepada ajaran kesupian, ajaran tauhid tasa. Paham ibu-ibu cerita ini? Paham kan? Nah, maka dari itu disinilah bahagian daripada jasanya Abu Bakar menyelamatkan 2/3 keimanan kaum Quraisy pada waktu itu. Ibu-ibu masih mau dengar nih cerita nih? Masih? Nah. Maka setelah kejadian itu barulah dapat kita mengambil pelajaran-pelajaran. Jangan pernah mendengar sesuatu yang belum tahu kepastian sesuatu. Karena untuk menghukum sesuatu di dalam kitab Nahu pun dijelaskan harus jelas mahkum bih dan mahkum alaih. Baru bisa kita mengambil sebuah hukum. Nah, maka jangan juga nanti kita terpengaruh dengan perkataan Abu Jahal. Benar? Nah, karena kan saya dari awal tadi sudah minta maaf duluan. Ibu-ibu udah maafkan tadi kan? Nah, maka dari itu ibu-ibu bapak-bapak sekalian, barulah kita masuk ke dalam pengajian. Ini baru mengaji. Tadi belum mengaji. Masih mau mengaji? Tapi udah jam 11:30. Lanjut? Cocok? Cocok? Sedikit lagi, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Karena tadi saya tanya pada Abu Muda jam berapa biasa berhenti? Jam 12 kata Abu Muda. Paling telat. Paling? Nah, jam 12 itu paling telat. Berarti kan jam 11:30. Berarti ada waktu 10 menit lagi. Maka perjalanan baginda Rasulullah SAW ini dalam konteks menerima titah sembahyang, yang Rasulullah ingin bukan hanya beliau yang merasakan perjalanan Mi'raj ini atau perjalanan Isra wal Mi'raj, karena seluruh umat beliau juga ingin Rasulullah itu merasakannya. Maka
Allah mengatakan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdih. Bukan asra bi nabi, bukan asra bi rasulih, akan tetapi asra bi abd. Kalaulah kita mau diperjalankan oleh Allah, maka kita harus dapat menjadi hambanya Allah. Kalau kita tidak dapat menjadi hambanya Allah, kita tidak akan diperjalankan oleh Rasulullah. Ini contoh, supaya mendekati paham. Saya bawa kawan, umpama pergi ke Medan. Kata saya, nanti kita makannya di sana sampai ke Medan. Kata kawan saya, jangan sampai ke Medan. Kita makannya nanti di Bandar Baru. Bandar Baru. Berarti satu, yang pertama ada kemauannya ketimbang di dalam kemauan saya. Betul kan? Ini contoh. Saya katakan kita nanti sampai di sana, kita jalannya ke sini, perginya ke sini. Kata kawan saya, bukan ke situ, bukan jalan itu. Tapi ada pula kepintarannya, kemauannya. Kira-kira yang seperti ini bisa diperjalankan atau tidak? Ke depan kita bawa lagi atau tidak? Untunglah yang saya bawa ini bisa diperjalankan. Maka oleh sebab itu, kita kalau masih ada kemauan kita di dalam kemauan guru, jangan harap kita dapat menjadi seorang murid. Hancurkan kemauanmu di dalam kemauan guru, agar engkau bisa menjadi murid, agar engkau dapat diirsyadkan, diberi petunjuk, diperjalankan. Karena kalau kita tidak mau dan kita ingin juga berjalan dengan diri kita sendiri, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Kita mau ke Banda Aceh, kita melihat Melabuh, kita kira itu adalah Banda Aceh, padahal itu masih Melabuh. Kita menganggap lampu banyak, ini kota, berarti ini Banda Aceh. Bukan. Itu belum sampai. Maka disinilah kita merasa sudah punya amal, kita merasa sudah alim, sudah pintar, kita sudah rajin ibadah, dan kita merasa kita telah sampai kepada Allah. Padahal belum sampai kepada Allah. Kenapa demikian? Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj jasad wa ruh. Dengan jasad dan juga dengan ruh. Bukan dengan jasad saja dan juga bukan dengan ruh saja. Ini menandakan bahwa kita salat bukan dengan ruh saja atau juga bukan dengan jasad saja. Maka tidak ada istilahnya orang salat dalam hati aja. Ada? Jasadnya tidak salat. Ada? Tidak. Coba balikkan. Ada orang jasadnya saja salat tapi hatinya salat. Ada salat itu? Ada? Benar salat yang seperti itu? Nah ini jawab sendiri kan? Berarti harus berjalan kepada Allah dengan perantara pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah, jasad dan ruh. Tubuh kasar dan tubuh halus. Maka buah daripada inilah salat yang Rasulullah mengatakan, wahai umatku, engkau juga bisa merasakan seperti apa yang aku rasakan. Bagaimana caranya Rasulullah? Yaitu dengan salat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Maka salat ini adalah mi'raj, naik kepada Allah. Maka dalam konteks salat ini dikatakanlah miftah libabil ghuyub. Kalau zikir, miftah libabil hadrah. Kalau salat, miftah libabil ghuyub. Maka berzikir anak kuncinya pintu hadrah. Salat anak kuncinya pintu keghaiban. Pada ketika tidak pernah dialami oleh Rasulullah, naik dari alam dunia kepada langit pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini menandakan bahwa perjalanan kepada Allah ini juga tadinya nantinya yang akan dikunci menjadi dalam konteks martabat.
naik daripada alam insan, alam misal, alam ajasam, alam arwah, alam wahidiyah, alam wahdah, alam ahadidzat. Maka konteks perjalanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ibu-ibu? Kalau enggak paham, angguk-angguk saja. Mudah-mudahan paham. Maka dari itu dikatakanlah dianjurkan kita salat ini agar senantiasa kita juga dapat bertemu dengan Allah. Karena di dalam salat adalah tempat mukalamah. Di dalam salat itu tempat munajah. Di dalam salat juga tempat itu bermesra-masrurah, bermesra-mesraan dengan Allah. Maka inilah dasar pada ketika kita galau, pikiran kita kacau, antara lewat dengan tidak lewat, antara lulus dengan tidak lulus. Maka yang kita minta hanya kepada Allah. Kapan kita minta dan bagaimana cara memintanya dan dengan apa kita memintanya? Allah sendiri telah menjelaskan, wasta'inu bisabri wassalah. Maka orang pada ketika dia ingin meminta, dia akan membenarkan salatnya. Orang pada ketika ingin meminta, dia akan sabar di dalam meminta kepada Allah. Karena dia tahu pada ketika dia meminta Allah tidak memberi. Pada ketika itu, itulah pemberian yang hakiki. Kita meminta lewat, tapi Allah tidak mengizinkan lewat. Maka itulah pinta yang hakiki, itulah pemberian yang hakiki. Paham itu bang? Paham ya? Nah, maka oleh sebab itu, ibu-ibu, di dalam ilmu tasawuf, pada ketika kita meminta, umpamanya dapat, itu cuman kita mendapat 1. Kalau tidak dapat, kita dapatnya 10. Kita meminta, dikabulkan oleh Allah, berarti kita hanya mendapat 1. Apa yang kita minta tadi kan? Tapi kalau kita minta Allah tidak beri, yang kita dapat bukan 1 tapi 10. Kenapa ini tidak diberi Allah? Pasti ada alasannya. Nah, mungkin beginilah, Allah sayang kepada kita lah, Allah tidak mau terjerumus kita lah, atau beginilah. Nah, maka disinilah enaknya kita mengaji tauhid tasawuf, dapat menghilangkan kegalau. Maka kalau ada caleg-caleg yang gagal ini, maka agar jangan stres, mengajilah ilmu tauhid tasawuf. Saya rasa sudah cukup ini ibu-ibu ya. Nanti kapan-kapan insya Allah nanti akan kita sambung lagi. Dan kalau ada izin Allah kita akan bertemu lagi. Mohon maaf di atas segala kekurangan, kegelapan, kesalahan. Tidak ada maksud untuk menyinggung, akan tetapi mengatakan yang sebenarnya dan hanya sekedar menyampaikan apa yang kita dengar dari Abuya, menyambung apa yang kita sama-sama kaji dengan Abuya. Karena yang punya ilmu itu adalah Abuya, hakikat yang punya ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.